Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SID. Di video kali ini kita akan membahas aplikasi yang paling sering digunakan oleh pengguna komputer, yaitu adalah aplikasi Word ya. Aplikasi ini dipakai mulai dari yang anak sekolah, di perkantoran, bahkan di mana-mana pun membuat laporan apapun itu biasanya menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, di sini Word yang saya gunakan ini versinya yang 2019, logonya seperti ini ya. Kalau teman-teman versinya berbeda, tidak masalah karena hampir semua fitur-fiturnya ini nggak terlalu berubah ya, jadi nggak masalah. Oke, pertama kita buka dulu si Word-nya. Nah, sebelum kita masuk, di sini saya udah buatkan video untuk beberapa pengaturan yang bisa menunjang atau membuat kita nyaman bermain di Word ini. Nah, teman-teman yang penasaran bisa klik link di atas ini, atau nanti ada ya, saya tulis di deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai. Kita pilih yang blank dokumen. Nah, jadi seperti ini tampilan awalnya. Nah, di sini di atas sini ada kayak penggaris ya, penggaris. Terus di samping sebelah sini juga ada penggarisnya. Nah, di penggaris tersebut ada dua warna nih, ada warnanya yang agak gelap, ada yang putih. Di pinggir juga sama, di bagian atas ada yang gelap, di tengahnya putih, nanti di paling bawah juga sama seperti ini lagi, ada yang gelap lagi. Nah, bagian yang gelap ini adalah bagian yang tidak bisa kita tulis secara biasa. Jadi kalau teman-teman tarik garis lurus dari atas ini, set. Nah, ini adalah batas pinggir kita menulisnya. Jadi kita nggak bisa nulis di bagian sini, ini nggak bisa. Atau di bagian atas ini juga kita tidak bisa tulis nih. Karena di sini kan ada nih garis penggarisnya yang warnanya gelap ya. Berarti ini kalau kita tarik garis lurus ini, jadi segini. Nah, kalau di Word teman-teman penggarisnya itu nggak muncul, nah lihat di video di link tadi ya, atau nanti ada di deskripsi juga saya cantumkan linknya. Oke, langsung saja kita perhatikan di sini ada kayak yang kedip-kedipnya enggak? Yang kedip-kedip itu namanya kursor ya, kursor tulisan. Nah, dimanapun posisi dia, kalau kita ketikkan sesuatu, maka tulisannya akan muncul di sana. Halo, nah akan muncul di sana. Nah, kalau kita ingin turun ke bawah, kita bisa tekan tombol enter ya, tekan tombol enter, nanti dia pindah ke bawah, si kursornya itu pindah ke bawah kan. Nah, kalau kita tulis lagi selamat pagi, nah maka kan tulisannya muncul di bawah tulisan halo tadi. Oke, kita tekan enter sekali lagi. Nah, untuk tulisan halo dan selamat pagi itu kan bukan paragraf ya. Jadi sekarang kita belajar kalau menulis paragraf itu seperti apa. Jadi kalau paragraf itu kita tidak boleh melakukan enter walaupun tulisannya itu kita pingin ke bawah. Jadi kita tulis saja terus sampai akhir paragraf baru kita enter. Ya, misalnya kita contohkan paragrafnya sekian aja. Oke, misalnya paragrafnya seperti ini. Nah, dan akhir paragraf ini di kata ondel-ondel titik. Nah, ini misalnya akhir paragrafnya. Maka disinilah kita baru boleh menekan enter. Nah, jadi misalnya tadi di sini kan saya nulis saja terus otomatis dia akan langsung pindah ke bawah sendiri. Jadi tenang teman-teman, nggak harus melakukan enter ketika tulisannya udah mau nyampe batas yang di sini tadi. Pokoknya teman-teman tulis saja sampai akhir paragraf baru di enter. Oke, sekarang kita hapus saja. Untuk menghapusnya tekan backspace ya. Oke, teman-teman bisa menghapusnya dengan menekan satu-satu atau per huruf. Kalau teman-teman tekannya tahan lama gitu, nanti seperti ini hasilnya. Dia tulisannya kayak kemakan, tapi hati-hati tulisan yang kita tidak hapus nanti takutnya kehapus juga. Ya. Di Word ini juga kita bisa menggunakan fitur zoom. Nah, kita arahkan saja di bagian sini, yang plus ini untuk membesarkan. Nah, kalau yang sebelah sini ini untuk mengecilkan posisinya.
Atau teman-teman juga bisa tarik nih di bagian sini kayak ada kotak, kita tarik ke arah yang plus maka kan lebar, kalau ke arah minus akan mengecil. Nah, di bagian atas ini menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mendukung keperluan kita saat mengetik nanti. Ada home, ada insert, ini ada banyak ya. Nanti kita pelajarin satu persatu di tutorial berikutnya. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar setiap kita memberikan materi pembahasan yang baru tentang Microsoft Word ini, teman-teman bisa langsung tahu dan langsung mempelajarinya. Kita tutup, kita belajar cara menyimpan dulu ya. Menyimpan itu kita bisa klik lambang yang ini. Cara yang paling sering digunakan adalah menggunakan tombol di keyboard CTRL dengan huruf S, tekan secara bersamaan, maka akan muncul seperti ini. Nanti otomatis ke bagian save as ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal mengarahkan mau menyimpan di folder mana. Jika nama foldernya sudah ada di sini, teman-teman tinggal klik aja nama foldernya. Kalau nggak ada, teman-teman pilih yang ini, yang browse. Sini saya akan simpan filenya tadi di dokumen ini ya. Nah, terus di bagian file name ini teman-teman klik hapus. Jadi file ini akan kita beri nama. Namanya terserah, yang penting teman-teman ingat. Misalnya latihan Word 1 seperti ini. Oke, kita coba save. Nah, nanti kalau sudah diberi nama, di bagian atas ini akan muncul nih namanya, latihan Word 1. Nah, sekarang kita tutup, kita klik silang yang ini ya, kita buka Word-nya lagi. Nah, untuk membukanya teman-teman langsung klik aja nih di sini. Ini ya tadi ya, latihan Word 1 kan, kita klik, nah, maka dia akan langsung kebuka filenya. Nanti kalau misalnya teman-teman melakukan perubahan di sini, misalnya kan setelah kita buka terus kita ubah lagi nih, misalnya kita tambahkan sesuatu, pokoknya kita rubah ya. Ini contoh aja. Nah, misalnya kita rubah seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman pencet Ctrl S lagi. Kita pencet Ctrl S atau kita simpan lagi. Nah, untuk file yang sudah kita beri nama, ketika kita pencet Ctrl S atau kita simpan, maka tampilannya tidak akan seperti yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan kita kasih nama dulu ya. Nah, kalau yang sekarang dia tidak perlu bikin nama lagi, jadi dia tetap menggunakan nama yang tadi. Jadi sepertinya nggak ada yang terjadi ya, nggak ada terjadi apa-apa, tapi sebenarnya ini sudah kita simpan. Oke, kita buktikan ya. Kita tutup lagi, lalu kita coba buka lagi, apakah tulisan tadi sudah tersimpan. Oke, kita buka ya, latihan Word 1. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tulisan yang kita buat tadi tersimpan dengan sempurna. Nah, jika kita sudah merubah lagi dan kita lupa menekan Ctrl S atau menekan tombol yang ini, nah teman-teman langsung keluar nih, langsung menekan tombol silang. Nah, jadi di sini diperingatin lagi nih sama si Word-nya, belum kesimpan nih katanya, ada perubahan yang belum kesimpan. Nah, kalau teman-teman mau menyimpan perubahannya, tekan yang ini, yang save. Kalau misalnya tidak jadi disimpan atau dibuang saja perubahan terakhirnya, teman-teman pilih yang don't save. Tapi misalnya kalau nggak jadi keluar maksudnya, kita tekan cancel. Misalnya kita cancel, nah kita masuk ke sini lagi. Tapi kalau kita tekan tombol save ini, dia langsung keluar dengan sekaligus menyimpan data terakhir tadi. Memblok tulisan itu adalah memilih tulisan mana yang akan kita rubah, baik itu ukurannya, bentuknya, warnanya, dan lain sebagainya. Pokoknya kita rubah. Syarat pertamanya itu biasanya dengan cara memblok tulisannya. Memblok itu seperti ini caranya. Misalnya saya akan blok tulisan yang selamat pagi. Nah, jadi teman-teman klik di bagian depan huruf S, sebelum huruf S, klik tahan, lalu gerakan panah mouse-nya atau kursornya itu ke huruf I. Jika sudah sampai di huruf I atau di ujung tulisan selamat pagi, teman-teman baru lepas, klik
tombol mouse-nya. Seperti itu cara memblok. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pas ngeblok itu berlebih seperti ini, kan berlebih nih ya. Teman-teman nggak boleh lepas mouse-nya nih. Klik di mouse-nya nggak boleh dilepas. Jadi teman-teman fokus saja ke kursor yang digerakkan oleh mouse itu, kita arahkan lagi mundur ke tulisan selamat paginya di huruf I di belakang selamat pagi ya. Nah, kalau udah pas baru kita lepas. Jadi seperti itu caranya. Jadi jangan panik kalau misalnya berlebih. Kalau misalnya dilepas malah jadinya salah ya. Atau misalnya udah terlanjur salah terus lepas seperti ini, teman-teman harus mengembalikan seperti semula atau sebelum diblok. Caranya kita klik di mana saja di kertasnya yang warna putih ini, klik sekali. Nah, nanti blokannya akan hilang, lalu teman-teman ulang lagi membloknya dari awal ya. Kalau video kali ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya. Klik di sini untuk melihat tutorial berikutnya, dan klik di sini untuk melihat tutorial Excel secara keseluruhan. Jika ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.